Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon untuk pertolongan. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil ini sebetulnya ada banyak pesan bagi diri kita. Pertama pesannya adalah kita melihat bahwa yang meminta kesembuhan hamba itu bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi. Dan orang Romawinya itu mempunyai suatu iman yang luar biasa akan Tuhan Yesus. Walaupun dia sendiri mempunyai banyak kesempatan berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia ingin yang dia yakini, yang dia percaya itu tetap terhormat di hadapan orang-orang Yahudi lainnya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang yang akrab atau ketemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi dan mampir ke rumah orang Yahudi itu yang mampir ke rumah orang-orang yang Romawi, itu maksudnya yang bukan Yahudi, itu dianggap sebagai orang yang misalnya yang tidak terhormat karena dianggap najis pula. Karena mereka menganggap bahwa orang yang bukan Yahudi yang tidak disunat dianggap kafir. Lalu orang Yahudi yang mampir ke rumahnya dianggap juga ketularan kafir itu. Maka dia sebetulnya, orang Romawi ini, bukan hanya melulu tahu siapa Yesus, tapi dia juga menjagai Tuhan Yesus. Betul, dia ngeman, walaupun dengan risiko dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita bisa melihat yang dia ingin untuk sembuh itu bukan keluarganya, tetapi hambanya. Dan kalau kita bisa melihat hamba di situ, bisa saja itu adalah orang Yahudi juga. Artinya apa? Dia mempunyai kedekatan dengan anak buahnya. Kedekatannya apa? Tidak hanya melulu dia sakit, dia merawat, tidak. Tetapi dia berempati untuk mencari kesembuhan. Ada sesuatu kedekatan yang luar biasa. Dan kedekatan inilah yang menggerakkan dia untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Rasa empati yang dalam terhadap seseorang mendorong dia untuk melakukan semacam doa. Dan sebetulnya meminta kepada Tuhan adalah doa itu juga ya. Dan ini mendorong dia untuk melakukan doa.
Dorongan inilah yang membuat dia itu terlihat imannya tidak hanya melulu untuk keselamatan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan bersama. Nah, ini catatan yang kedua. Lalu sekarang bagi diri kita, pesan ini berbicara apa? Pesan ini sebetulnya berbicara, mengajak kepada kita. Apakah iman kita ini sudah bertumbuh, berkembang seperti prajurit Romawi itu? Yakni mencoba untuk melihat kebaikan bersama. Kebaikan bersama tidak hanya melulu, pokoknya yang penting tempat saya tinggal ini adalah tempat yang nyaman, supaya semua orang sehat. Apakah melulu hanya itu, atau kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar yang mungkin kalau kita melihat keluarga itu ring 1, apakah lingkungan kita ring 2 juga baik? Apakah wilayah kita menjadi ring 3 juga baik? Apakah paroki kita ring 4 itu juga baik? Apakah kita mempunyai atensi untuk itu, perhatian untuk itu? Apakah kita juga mempunyai juga rasa ikut memiliki dalam hal ini, sehingga kita bisa melakukan permohonan kepada Tuhan. Lalu berikutnya kita bisa melihat, apakah kita dalam kita menghadap hadirat Tuhan, kita juga menjaga wibawa Tuhan untuk diri kita. Ataukah kita lalu mengatakan bahwa Tuhan adalah sahabatku, aku kan bisa ngomong apa saja kepadanya. Ya, tetapi apakah kita juga tetap menghormati Dia sebagai Tuhan kita? Kalau kita menghormati, berarti tanda bahwa kita tetap mempunyai aspek tunduk kepadanya dan mempunyai juga sikap untuk senantiasa mendengarkannya, dan juga tetap mempunyai keyakinan bahwa kekuatannya tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk belajar dalam arti iman itu. Seperti Santo Yohanes Chrysostomus, dari seorang yang sederhana, dia belajar dan digunakan oleh Tuhan, dan dia bisa memperbaharui gereja. Memperbaharui gereja karena dia mempunyai rasa bahwa gereja adalah milikku juga. Aku bagian dari gereja itu. Bukan pertama-tama gereja harus melayani aku, tetapi aku harus juga melayani gereja. Maka dia menjadi tokoh yang utama untuk pembaharuan gereja pada waktu itu. Marilah kita hening sejenak.